Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia dari Prodi Administrasi Niaga semester 3 dengan NPM 213521047. Mata kuliah Akuntansi Biaya. Dosen pengampu Bapak Haji Rudi Setiawan, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa datang bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa. Biaya yang telah kadaluarsa tersebut disebut dengan beban. Biaya ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang kedua berdasarkan perilaku biaya. Yang ketiga berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat berdasarkan sifat penelusuran terhadap objek biaya. Dan yang terakhir berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Biaya dikelompokkan ke dalam 2 kategori fungsional utama, produksi dan non-produksi atau biaya komersial. Pada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang berwujud biasanya menggunakan biaya produksi. Sedangkan pada perusahaan jasa yang hanya memberikan pelayanan kepada konsumen biasanya menggunakan biaya non-produksi, dan keduanya sering disebut dengan biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengembangan, administrasi umum, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Terdapat 2 kategori biaya non-produksi yang lazim, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan ditempatkan dalam kategori umum, yaitu biaya penjualan. Sedangkan biaya perancangan, mengembangkan, dan administrasi umum ditempatkan dalam kategori biaya administrasi. Biaya penjualan merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa serta melayani pelanggan. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Perilaku biaya menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Beberapa biaya berubah sejalan dengan perubahan output, namun biaya-biaya lain bersifat tetap dan tidak akan berubah ketika output berubah. Berdasarkan perilakunya, biaya dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya tepat, biaya variabel, dan biaya campuran. Klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Laporan segmen mampu menyediakan informasi yang berharga mengenai berbagai biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Berdasarkan pertanggungjawaban seorang manajer segmen, biaya dapat dikategorikan menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu, misalnya biaya iklan dan komisi untuk jasa. Biaya tidak terkendali. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki dan dalam jangka waktu tertentu. Contoh biaya yang tidak dapat dikendalikan adalah gaji manajer puncak dan biaya tingkat korporasi seperti biaya penelitian dan pelatihan. Klasifikasi biaya berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya. Biaya dapat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya, yang diukur biayanya dan dibebani biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting untuk dapat mengevaluasi kinerja dari masing-masing segmen dengan baik.
Perlu diketahui, biaya-biaya mana yang dapat ditelusuri secara langsung ke suatu segmen. Berdasarkan penelusuran ke objek biaya, biaya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Klasifikasi ini bertujuan untuk pengambilan keputusan manajemen. Data biaya dikelompokkan ke dalam biaya relevan dan biaya tidak relevan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.